Kita lanjut ya ke Ibu Irna. Iya. Terima kasih juga Ibu Irna sudah memberikan tanggapan. Lanjut Ibu Irna dan yang menanggapi Ibu Netia. Iya. Baik Ibu Irna, kita mulai di 09.09 15 menit, berarti sampainya di 09.24 ya. 24. Oke, silakan Bu Irna mulai Iya. dari sekarang. Iya, Assalamualaikum, izin share screen dulu. Iya. Sudah kelihatan? Sudah Bu. Ya, jadi RPP materi yang saya ambil APBN dan APBD pertemuan ke-1. Alokasi waktu 2 jam pertemuan dikali 45 menit. Kompetensi inti, rumusan kompetensi sikap spiritual yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Adapun rumusan kompetensi sikap sosial yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI3 memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI4 mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 3.6 menganalisis APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Indikator pencapaian kompetensi 361 menjelaskan pengertian APBN, 362 menganalisis fungsi dan tujuan APBN, 3.6.3 mengkategorikan sumber-sumber penerimaan negara. 4.6 menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi. Indikator pencapaiannya 4.6.1 menyajikan hasil analisis fungsi dan peran APBN dan APBD dalam pembangunan ekonomi melalui media lisan dan tulisan. Tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem basic learning, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian APBN, menganalisis fungsi dan tujuan APBN, dan mengkategorikan sumber-sumber penerimaan negara sehingga dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa dan menumbuhkan sikap jujur, disiplin, aktif, santun, kerjasama, dan tanggung jawab. Materi pembelajaran, pengertian APBN, fungsi dan tujuan APBN, sumber-sumber penerimaan negara. Pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Pendekatan yang digunakan pendekatan saintifik, model, problem basic learning, metode, ceramah, diskusi, penugasan, dan tanya jawab. Kegiatan pembelajaran. Pendahuluan. 1. Guru memberi salam dan peserta didik menjawab salam. Yang kedua, guru dan peserta didik mempersiapkan diri untuk mengikuti PBM yang diawali dengan berdoa. 3. Guru menyapa peserta didik dengan menanyakan kabar, mengecek kehadiran dan kesiapan peserta didik. Yang keempat, guru menanyakan kembali materi sebelumnya ke peserta didik. 5. Mengaitkan materi tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik. 6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, cakupan materi pembelajaran, dan kegiatan yang akan dilakukan selama pembelajaran. Alokasi waktu 10 menit. Inti tahap 1, orientasi peserta didik pada masalah. 1. Guru menayangkan slide PPT mengenai pengertian APBN, fungsi dan tujuan APBN, serta sumber-sumber penerimaan negara. 2. Peserta didik mendengarkan penjelasan guru dan mengamati slide yang ditayangkan oleh guru dengan seksama terkait dengan masalah yang akan diselesaikan. Tahap 2,
organisasi peserta didik dalam belajar. 1. Pembagian kelompok belajar secara heterogen dan setiap kelompok diberikan LKPD. 2. Guru menjelaskan cara mengerjakan LKPD sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan APBN. Tahap 3. Membimbing penyelidikan peserta didik secara mandiri atau kelompok. 1. Peserta didik melakukan kegiatan diskusi dan guru bersifat memfasilitasi kegiatan tersebut. 2. Peserta didik dapat memperoleh data dan bahan kajian dari buku-buku yang tersedia di perpustakaan dan pemanfaatan internet di bawah pengawasan guru. Tahap 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik mempresentasikan dan menyampaikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Tahap 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 1. Guru meminta kelompok lain mengevaluasi dan menanggapi terhadap presentasi yang ditampilkan. 2. Setelah presentasi selesai, peserta didik secara bersama membuat kesimpulan dan guru memberikan penguatan terhadap konsep di atas. Yang ketiga, peserta didik diberikan soal evaluasi melalui aplikasi Quizzes. Penutup, alokasi waktunya 70 menit. Penutup, 1. Guru bersama peserta didik melakukan refleksi pembelajaran. 2. Guru menginformasikan aktivitas pembelajaran kepada peserta didik pada pertemuan selanjutnya. Ketiga, guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa. Keempat, pembelajaran ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Alokasi waktu 10 menit. Media, alat, bahan, dan sumber belajar. Media dan alat, PowerPoint, kemudian aplikasi Quizzes, bahan, LCD, laptop, whiteboard, spidol, sumber belajar, buku paket ekonomi SMA kelas 11 kurikulum 2013, kemudian e-modul ekonomi kelas 11 beserta linknya, kemudian penilaian, jenis dan teknik penilaian, jenis sikap non-tes, pengetahuan tes tertulis, pilihan ganda keterampilan non-tes, teknik, sikap, observasi, pengetahuan tes, keterampilan unjuk kerja atau praktik, instrumen penilaian, sikap terlampir, pengetahuan terlampir, keterampilan terlampir. Pembelajaran remedial dan pengayaan. Remedial, pembelajaran remedial dilakukan segera setelah kegiatan penilaian. Jika terdapat lebih dari 50% peserta didik yang mendapat nilai di bawah KKM, maka dilaksanakan pembelajaran remedial atau remedial teaching terhadap kelompok tersebut. Jika terdapat 30% sampai 50% peserta didik yang mendapat nilai di bawah KKM, maka dilaksanakan penugasan dan tutor sebaya terhadap kelompok tersebut. 3. Jika terdapat kurang dari 30% peserta didik yang mendapat nilai di bawah KKM, maka diberikan tugas terhadap kelompok tersebut. Yang kedua, pengayaan. Yang pertama, peserta didik yang sudah mencapai KKM atau tuntas yang ditetapkan dalam RPP. 2. Pemberian program pembelajaran pengayaan berfokus pada pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari peserta didik. Yang ketiga, dilaksanakan hanya 1 kali, tidak berulang kali sebagaimana remedial. Yang keempat, dilaksanakan dalam bentuk belajar kelompok dan belajar mandiri berdasarkan minat dan dari peserta didik, misalnya kegiatan memecahkan masalah dan tutor sebaya. Kemudian media pembelajaran, bahan ajar, mulai sampul, kata pengantar, terus bahan ajar, tujuan pembelajarannya, uraian materi, pengertian APBN, kemudian fungsi dan tujuan APBN, ini tujuan, terus sumber-sumber penerimaan negara. Ini Pak, saya sematkan linknya yang dari Google Drive. Kemudian ada materi pendukung pembelajaran online, saya ambil di YouTube dengan linknya. Nanti saya share ke siswa.
Kemudian latihan soal dan kunci jawaban. Ini pertemuan untuk pertemuan 1, Pak. Lanjut ke media pembelajaran. Stop share dulu. Media pembelajaran, jenis media yang dikembangkan, PowerPoint dan media evaluasi belajar, kuisis, bahan dan alat, spidol, PowerPoint, laptop, komputer, dan LCD. Ini Pak langkah-langkahnya. Ini langkah-langkahnya PowerPoint melalui Canva. Terus media evaluasi belajar, aplikasi kuisis. Kemudian langkah-langkah penggunaan. Ini media pembelajaran PowerPoint, saya share linknya. Kemudian evaluasi pembelajaran melalui aplikasi kuisis, ada juga linknya Pak. Jadi tinggal di-share ke siswa. Kemudian PowerPoint-nya. PowerPoint untuk pertemuan 1. Anggaran pendapatan dan belanja negara. Kemudian tujuan pembelajaran, apa itu APBN, kemudian fungsi APBN, tujuan APBN, sumber-sumber penerimaan negara, sampai di penerimaan hibah. Stop share, lanjut di LKPD. LKPD. LKPD kegiatan pembelajaran 1, pertemuan pertama, pengertian fungsi dan tujuan APBN serta sumber pendapatan negara. Alokasi waktu 2 jam pertemuan kali 45 menit. Terus tujuan pembelajaran, mampu menjelaskan pengertian APBN, menganalisis fungsi dan tujuan APBN, mampu mengkategorikan sumber-sumber penerimaan negara. Petunjuk belajar, amatilah video dan mengklik link pada LKPD. Pengerjaan LKPD secara berkelompok terdiri dari 5 kelompok. Masing-masing kelompok mendiskusikan hal-hal yang terdapat dalam LKPD agar dapat memahami pembelajaran terkait APBN. Yang keempat, guna berbagai sumber belajar siswa yang tersedia sebagai sumber informasi tambahan untuk menjawab pertanyaan diskusi. Yang kelima, masing-masing kelompok menjawab permasalahan dan memberi kesimpulan. Yang keenam, kesimpulan hasil kerja kelompok. Kumpulkan hasil kerja kelompokmu kepada guru untuk mendapatkan nilai. Ini langkah-langkah kegiatannya Pak.
orientasi masalah. Ada video, ini link YouTube-nya. Kemudian mengorganisasikan setelah menyimak video di atas, maka sekarang coba jawablah pertanyaan yang ada di bawah ini mengenai video yang sudah Anda lihat sebelumnya. Berdasarkan video di atas, tulislah informasi yang kalian dapatkan setelah melihat tayangan yang ada dalam video tersebut. Kemudian yang kedua, dari informasi yang tersedia dalam tayangan video tersebut, tuliskan permasalahan apa yang terdapat dalam tayangan video yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang ketiga, buatlah satu pertanyaan yang berhubungan dengan APBN terkait video tersebut. Pertanyaan tidak boleh sama pada setiap kelompok. Bagian C, membimbing penyelidikan. Diskusikan bersama dengan teman kelompok sekiranya solusi apa yang dapat menjawab pertanyaan yang telah kalian berikan pada soal sebelumnya guna menyelesaikan masalah dari pertanyaan tersebut. 2, cari dan tuliskan literasi yang Anda dapatkan bersama kelompok Anda berkaitan dengan solusi atau jawaban yang telah dituliskan di atas, baik dari e-modul, jurnal, ataupun buku paket. Kemudian menyajikan hasil karya, presentasi hasil yang telah kalian peroleh dari pembuatan pertanyaan dan solusi yang kalian berikan di atas. Yang menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, memberi tanggapan terhadap presentasi kelompok lain. Yang kedua, membuat kesimpulan. Daftar pustaka dari YouTube. Kemudian instrumen kisi-kisi penulisan soal sampai di 5 C4 dari C2, peserta didik dapat menjelaskan pengertian APBN. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian APBN. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis fungsi dan tujuan APBN. Yang keempat, peserta didik dapat menganalisis fungsi dan tujuan APBN. Yang kelima, peserta didik dapat mengkategorikan sumber-sumber penerimaan negara. Itu untuk pertemuan 1. Instrumen penilaian pengetahuan. Kemudian instrumen penilaian sikap untuk pertemuan 1 melalui observasi, penilaian sikap observasi pada kegiatan diskusi. Ini rubrik pedoman penskoran. Jika disiplin ada skornya 4, 3, 2, 1. Jujur, aktif, santun, kerjasama, tanggung jawab. Kemudian instrumen penilaian keterampilan, tes praktik, rubrik penilaian keterampilan. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Ibu Irna sudah melakukan presentasi. Kemudian silakan Ibu Neti. Bu Neti ya? Ya, Bu Neti memberikan tanggapan terkait dengan presentasi yang dilakukan oleh Ibu Irna. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kira tadi dari apa yang dipaparkan Ibu Irna, dari semua lembar observasi yang saya pegang itu ada terpenuhi. Tinggal insya Allah mungkin di kelas di permintaannya tentang link untuk belajar daring maupun offline. Saya kira kalau dari perangkat Ibu Irna juga sudah bisa daring dan juga bisa offline. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Kalau dari sisi penulisan soal, dari sisi HOTS dan LOTS-nya juga sudah jelas. Ada C2, ada C4, dan yang lain. Mungkin itu dari saya, Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Neti sudah memberikan tanggapan. Bagaimana Pak Dokter?
Tabe. Iya, tapi kan dah lanjut nih peserta berikutnya kan tanggapan dulu Kak. Oh, sudah Mi tadi tanggapan Oh iya, Ibu. sudah. Lanjut ke peserta berikutnya Kak. Iya. Oke, siap. Baik. Jadi secara umum memang sudah nampak tadi ya. Dari sisi offline, dari sisi online-nya disampaikan oleh Yeah. Baik, kita lanjut ke Ibu Neti yang melakukan